Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat amma ba'du. Segenap pendengar setia mutiara hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita berada di awal tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah. Pada awal tahun 2025 ini, sudahkah kita melakukan evaluasi dan resolusi di awal tahun 2025 ini? Kalaupun belum, marilah sesuai dengan ayatnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwasanya penting kita mengevaluasi diri kita di tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lalu dari manakah kita harus mengevaluasi diri kita? Yang pertama, kita mengevaluasi diri kita bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Adz-Dzariyat disebutkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berserta jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah ibadah kita di tahun 2024 kemarin? Sudahkah kita sempurna? Mari kita tingkatkan ibadah kita di tahun 2025 menjadi ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kepada keluarga kita. Perlu kita ketahui bahwasanya pondasi negara itu sebenarnya terletak pada keadaan keluarganya. Maka dari itu kita harus menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang baik di jannati, sehingga suami, istri, mertua, orang tua, anak sangat mencintai keluarganya, sangat menyukai rumahnya dan betah berada untuk di rumah. Oleh karena itu, untuk menciptakan baiti jannati ini, marilah kita melihat beberapa faktor kepada siapa saja keluarga itu harus kita berkolaborasi untuk menjadi baiti jannati. Yang pertama, kepada suami kita, suami atau istri, di mana suami dan atau istri ini mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Apalagi dalam rumah tangga, apabila suami dan istri sama-sama bekerjanya, sudah sebaiknya untuk melakukan koordinasi dalam pekerjaan rumah tangga agar pekerjaan rumah tangga tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kepada orang tua, kalau kita melihat di Nazom Alalah, orang tua itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Kemudian yang kedua adalah mertua kita. Kemudian yang ketiga adalah
guru-guru kita. Lalu kepada ketiga-tiganya ini, sudahkah kita menghormati ketiganya itu sesuai dengan hak Allah? Jangan sampai kepada orang tua kita atau kepada mertua kita berkata-kata yang buruk, tidak menghormati kepada orang tua kita. Karena bagaimanapun orang tua kita adalah yang memberikan jasadnya, yang memberikan jasad terbaik, memberikan penghidupan yang baik pada kita. Kemudian kepada guru-guru kita, apakah kita sudah bisa menjadi santri terbaik atau murid terbaik? Kalau dulu kita ketika di pondok ataupun di sekolah kita manut kepada peraturan, setelah kita keluar hari ini, sudahkah kita melakukan apa yang biasa guru-guru kita lakukan, kita lanjutkan kepada kehidupan kita saat ini? Kemudian yang ketiga, kepada tetangga kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 di juz 26 disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya tiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu jika berselisih. Karena bagaimanapun juga pasti ada permasalahan kecil antara kita dengan tetangga kita. Tetapi janganlah membuat permasalahan itu menjadi sebuah perselisihan. Apalagi ada salah satu menjadi kompor sehingga permasalahan itu semakin besar. Sebaiknya ketika ada permasalahan kita dengan tetangga kita, seharusnya kita saling mengklarifikasi sehingga terjadi fa'aslihu baina akhwaykum, adanya kedamaian di antara kita dengan tetangga kita. Lalu bagaimana selanjutnya kepada teman-teman seagama kita? Dalam surah Al-Imran disebutkan di ayat 103 di juz 4 disebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk bersatu dan tidak terpecah belah. Apalagi di awal tahun ini kita bersamaan dengan 1 Rajab. Jangan sampai kita yang seagama ini saling terpecah belah dan saling tercerai-berai. Lalu bagaimana kita menghadapi agama kita dengan agama selain kita? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 di juz 2, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang moderat. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya khairul umuri awsatuha. Kita harus menjadi Islam yang moderat, Islam yang tidak memecah belah, Islam yang tidak memihak kepada yang kanan dan yang kiri, Islam yang bisa mengayomi seluruh umat. Pendengar setia mutiara hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 hal di atas, kami menyampaikan pesan kepada panjenengan semua 3 hal, karena ini bertepatan juga dengan awal tahun 2025. Yang pertama, marilah kita menjadi manusia yang mempunyai harapan yang sangat besar, sehingga menjadikan kita lambang dalam kehidupan, memiliki angan-angan yang tinggi, menjadikan harapan kita menjadi pakaian kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, tingkatkanlah kegemaran kita tanpa menunda-nunda sesuatu pekerjaan yang hari ini memang bisa dapat lakukan. Janganlah kita
menjadi peniru sifat yang sangat tercela. Maka dari itu kita harus membiasakan memalingkan angan-angan malas dari diri kita dan menciptakan cita-cita yang gemar tanpa menunda-nunda sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba bersama golongan umat yang memiliki harapan besar, kemauan teguh, serta angan-angan yang mulia. Jadilah manusia yang gemar bekerja giat, keras berusaha, dan senantiasa berpikir sebelum bertindak. Insya Allah kita semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan pada saat ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.